warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik Bu, untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga dengan berdoa ini kita dapat lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nihil Bu. Oke, jika di antara kalian berangkat semua, maka kita perlu mengucap alhamdulillah karena kita bisa berkumpul dan bertemu dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, apakah kalian siap menerima pembelajaran dari Ibu? Siap Bu. Oke, kalau begitu sekarang kalian keluarkan buku siswa halaman 109 ya. Apakah di antara kalian ada yang tidak membawa buku? Tidak ada Bu. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan determinan dari suatu matrik berordo 3x3. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan determinan tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tata cara pembelajaran pada pagi hari ini akan dilaksanakan dengan cara berdiskusi kelompok ya. Baik Bu. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, di sini Ibu akan mereview sedikit tentang materi pada minggu lalu, yaitu tentang determinan matrik ordo 2x2. Nah, di antara kalian apakah ada yang mengingat bagaimana cara untuk menentukan determinan matrik ordo 2x2? Yang bisa menjawab, Ibu persilahkan ya. Saya Bu, cara mencari determinan matriks ordo 2x2 adalah jika diketahui matriks A maka determinan A sama dengan AD min BC. Baik, jawaban yang sangat tepat sekali. Jadi seperti itu cara untuk mencari nilai determinan matrik ordo 2x2 ya. Lah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah cara tersebut sama untuk mencari nilai determinan ordo 3x3? Belum tahu Bu. Nah, kalau begitu, cara untuk mencari nilai determinan matrik ordo 3x3 itu berbeda dengan cara mencari determinan matrik ordo 2x2 ya. Sekarang mari kita buka buku siswa halaman 109 dan pahami masalah pada buku siswa tersebut. Yang mana permasalahannya itu dapat disimak sebagai berikut ya. Masalah 3.7 pada buku siswa tersebut menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A, perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut dapat disajikan pada tabel. Nah, kalian dapat mengamati tabelnya. Setelah itu juga ada tabel daftar penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut yang ditanyakan yaitu berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan ke negara A tersebut. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah yang tersedia dalam
masalah 3.7 itu dapat digunakan dengan pemecahan masalah berupa determinan matriks order 3x3, yang mana permasalahan tersebut itu berkaitan dengan masalah nyata yang menerapkan prinsip determinan matriks order 3x3. Sebelum kita memasuki inti pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai determinan matriks order 3x3 tersebut. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan memasuki inti pembelajarannya. Nah, sebelum kita memasuki ke inti pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang determinan matriks order 3x3. Dapat disimak bersama-sama ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yaitu tentang determinan matriks order 3x3. Perlu diketahui bahwa definisi dari determinan itu sendiri merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu bilangan real dengan matriks bujur sangkar. Determinan matriks ini dapat ditulis sebagai determinan. Misal determinan matriks A atau det A itu sama dengan determinan A. Nah, apabila nilai dari determinan A itu sama dengan 0, maka disebut matriks singular. Jika determinan A tidak sama dengan 0, maka disebut matriks non-singular. Adapun cara untuk menentukan nilai determinan dari matriks order 3x3 itu dapat dilakukan dengan cara seperti cara minor cofaktor dan cara Sarus. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pada cara untuk mencari nilai determinan matriks dengan metode Sarus. Lalu, bagaimana cara untuk mencari nilai determinan menggunakan metode Sarus? Kita akan membahasnya bersama ya. Nah, untuk metode Sarus ini, misal dipunyai matriks A itu ada matriks A itu mempunyai baris A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Nah, untuk mencari determinan matriks ini, kita gunakan cara Sarus, yaitu sebagai berikut. Determinan A sama dengan determinan dari koefisien-koefisien matriksnya. Nah, lalu kita tambahkan 2 kolom pada sebelah kanan sendiri, yaitu AB
dari sini cara untuk menentukan nilai determinannya yaitu yang pertama kita hitung hasil kali dari diagonal utamanya. Kita jumlahkan. Lah diagonal utama dari matriks ini yaitu dari sini kita jumlahkan. Lalu diagonal sekundernya kita hitung hasil kali dan kemudian dikurangkan. Diagonal sekundernya yaitu ini. Maka dari sini kita dapat peroleh nilai determinannya yaitu pertama kita kalikan terlebih dahulu semua diagonal utamanya. Diperoleh A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Lalu kita kurangkan dengan diagonal sekundernya yaitu ada C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Nah, rumus ini merupakan rumus untuk menghitung atau rumus bentuk umum dari nilai determinan matriks ordo 3x3. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari nilai determinan matriks yang apabila dikaitkan dengan persoalan dalam kehidupan nyata, misalnya dalam kegiatan penjualan, pembelian, itu yang pertama kita harus masukkan terlebih dahulu variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita bentuk dalam tabel. Nah, dari tabel tersebut kita buat sistem persamaannya. Kemudian setelah kita buat sistem persamaannya, maka kita buat matrik-matrik koefisiennya. Lalu dari matrik koefisien tersebut kita tentukan nilai determinan untuk permasalahannya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal supaya kalian lebih mudah untuk memahami materinya. Nah, soalnya itu sebagai berikut. Nah, diberikan soal diketahui matriks D dengan koefisien 1, min 1, 2, 3, 2, min 1, 1, 1, 1.
Jika nilai dari determinan D sama dengan 2P plus 1, maka tentukan nilai P. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita menentukan nilai determinan D-nya, matriks D. Lalu kita tambahkan 2 kolom pada baris pertama matriks, kita letakkan di sebelah kanan. Nah, untuk mencari nilai determinannya itu kita gunakan cara salus ya, seperti ini. Lalu diperoleh kita jumlahkan nilai dari determinan utama. Nilai dari diagonal utamanya kita kalikan, lalu kita jumlahkan, di mana diperoleh 1 kali 2 kali 1 itu 2, negatif 1 kali negatif 1 kali 1 itu 1, 2 kali 3 kali 1, 6, lalu dikurangi dengan diagonal sekundernya, di mana nilainya kalikan 2 kali 2 kali 1, 4, ditambah 1 kali negatif 1 kali 1 negatif 1, dan yang terakhir negatif 1 kali 3 kali 1 itu negatif 3. Lalu kita jumlahkan. Dikurangi 0, kita peroleh nilai 9. Nah, setelah kita peroleh nilai determinan matriks D-nya itu 9, maka langkah selanjutnya yaitu kita sama dengankan nilai dari determinan D-nya ini dengan 2P plus 1 untuk menentukan berapa itu nilai P. Lalu kita substitusi nilai D determinan matriksnya 9 sama dengan 2P plus 1. 1 kita pindah ruas ke kiri jadi negatif 1. 9 negatif 1 itu 8 sama dengan 2P. Jadi kita peroleh nilai P-nya sama dengan 8/2. Itu sama dengan 4. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan diberikan matriks A itu sama dengan Z 5, 7. Terus baris kedua 0, Z plus 1, dan 6. Baris ketiga 0, 0, 2. Lalu di sini diketahui bahwa nilai dari determinan A sama dengan 0. Itu dimana determinan dari Z 5, 7, 0, Z plus 1, 6, 0, 2 itu sama dengan 0. Nah, di
Di sini yang ditanyakan berapa nilai Z yang memenuhi. Untuk itu, langkah yang pertama kita perlu mencari nilai dari determinan Z-nya yang kita sama dengankan 0. Nah, untuk mencari nilai determinan Z itu kan menggunakan metode Sarus. Z 5, 7, 0, Z plus 1, 6, 0, 0, 2. Kita tambahkan 2 kolom pada bagian kanan sendiri. Z 0, 5, Z plus 1, 0. Lalu kita sama dengankan 0. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan diagonal utamanya, lalu kita jumlahkan, yaitu Z kali Z plus 1 kali 2 ditambah 5 kali 6 kali 0, 0, 7 kali 0 kali 0, 0, kurangi 7 kali Z plus 1 kali 0, 0, Z kali 6 kali 2 itu Z kali 6 kali 0 itu 0, 5 kali 0 kali 2 itu 0, sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai 2Z Z plus 1 sama dengan 0. Lalu kita sama dengankan 2Z sama dengan 0 dan Z plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat memperoleh nilai Z-nya. Yang pertama, Z sama dengan 0, dan yang kedua, Z sama dengan negatif 1. Jadi, nilai Z yang memenuhi untuk matriks determinan matriks A sama dengan 0 itu adalah 0 dan negatif 1. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang nanti Ibu berikan untuk berdiskusi. Nah, anggota kelompok pertama ada Ningrum dan Nanas ya. Baik, Bu. Dan anggota kelompok kedua ada Budi dan Uki. Selanjutnya, Ibu memerintahkan kepada kalian untuk memahami dan mengamati isi dari LKPD-nya. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalian bersama kelompok kalian masing-masing ataupun antar anggota kelompok, kalian bisa berdiskusi dan berkolaborasi untuk menentukan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui dari LKPD tersebut. Nah, apakah kalian sudah memahami peraturannya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, apabila dari kalian atau dari anggota kelompok kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Ibu harap dengan adanya kerja kelompok ini kalian bisa saling membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut. Waktu untuk berdiskusi selama 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu diskusi 10 menitnya sudah habis ya. Nah, sekarang kalian bisa atau salah satu dari kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah berdiskusi. Nah, jawaban kalian itu sudah bagus dan sudah sangat memuaskan. Namun, di sini Ibu akan membantu kalian untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Di sini Ibu akan membantu kalian supaya kalian bisa memahami bagaimana cara langkah-langkah yang benar dan tepat untuk menyelesaikannya. Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang LKPD-nya. Di sini Ibu akan membantu menjawab permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Mari kita simak baik-baik ya. Nah, di situ permasalahannya yaitu sebagai berikut. Ratih, Ayu, Hanum, dan Gina pergi ke kota Pekalongan untuk membeli batik. Ratih membeli 3 batik jelambrang, 2 batik leyong, dan 1 batik semen seharga 82.000. Sedangkan Ayu membeli 1 batik jelambrang, 1 batik leyong, dan 2 batik semen dengan harga 57.000. Selanjutnya Hanum membeli 2 batik jelambrang, 2 batik leyong, dan 1 batik semen dengan harga 69.000. Berapa harga masing-masing batik jelambrang, batik leyong, dan batik semen tersebut? Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahannya? Nah, pertama itu kita misalkan dulu variabel yang diketahui pada permasalahan. Sebelum kita memisalkan variabel, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di situ itu yang diketahui kan tadi sudah disebutkan. Sedangkan yang ditanyakan juga tadi harga masing-masing dari batiknya. Ada batik jelambrang, batik leyong, dan batik semen. Selanjutnya kita misalkan variabelnya. Misalkan X itu menyatakan harga dari batik jelambrang, Y harga dari batik leyong, dan Z itu harga dari batik semen. Nah, selanjutnya kita tentukan bagaimana model matematika untuk menyelesaikan permasalahannya. Yaitu yang pertama kita buat tabel untuk memudahkan kita membentuk sistem persamaannya. Nah, di situ diketahui bahwa 3 batik jelambrang, 2 batik leyong, dan 1 batik semen itu harganya 82.000. Kita buat tabel. Yang belikan ada Ratih, Ayu, dan Hanum. Nah, tabelnya bisa kita peroleh sebagai berikut, di mana Ratih membeli sebanyak 3X, 2Y, dan 1Z. Harganya itu 82.000. X, Y, Z-nya itu kan sudah didefinisikan seperti berikut. Nah, Ayu membeli 1X, 1Y, dan 2Z. Itu seharga 57.000. Sedangkan Hanum membeli 2X, 2Y, dan Z seharga 69.000. Nah, setelah kita membuat tabelnya, kita bisa menyusun dengan mudah sistem persamaan linearnya. Karena di situ terdapat 3 variabel, berarti kita namakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di mana sistem persamaan yang pertama itu ada 3X plus 2Y
Yang ketiga ada 2x plus 2y plus z sama dengan 69.000. Setelah kita temukan sistem persamaan linear 3 variabelnya, kita dapat nyatakan ke dalam bentuk matrik-matrik koefisiennya. Yang pertama ada koefisien dari x, y, dan z 3, 2, 1 1, 1, 1, 2 dan 2, 2, 1. Selanjutnya kita tuliskan matrik variabelnya, di mana x, y, dan z kita tulis dalam bentuk kolom. Setelah itu kita sama dengankan matrik hasilnya, di mana matrik hasilnya itu ada 82.000, 57.000, dan 69.000. Nah, dari sini kita bisa cari nilai determinan matriks koefisiennya ini, yang matrik yang pertama. Selanjutnya, untuk menentukan harga x, y, dan z, kita dapat tentukan nilai determinan dari masing-masing koefisiennya. Misalkan untuk menentukan nilai x, berarti matrik hasil ini kita masukkan ke kolom pertama dari matrik yang awal. Kita substitusi matrik hasilnya ini ke dalam kolom kedua dari matrik yang awal ini. Jadi yang diganti itu kolom yang tengah. Nah, untuk menentukan nilai z dari persamaan ini, kita substitusikan matrik hasilnya ini ke dalam kolom ketiga dari matrik yang awal. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama kan kita cari dulu nilai determinan dari matrik yang awal ini. Kalian kan sudah tahu bagaimana cara untuk mencari nilai determinan dari matrik ordo 3x3 ini, yang mana diagonal utamanya dikalikan lalu dijumlahkan dan diagonal sekundernya dikalikan lalu dikurangkan, sehingga diperoleh 3 kali 1 kali 1 3 ditambah 2 kali 2 kali 2 itu 8 ditambah 1 kali 1 kali 2 itu 2 dikurangi 2 kali 1 kali 1 2 2 kali 2 kali 3 12 1 kali 1 kali 2 2. Nah, dari sini diperoleh hasilnya itu ketemu negatif 3. Nah, lalu untuk mencari nilai x, nilai y, dan nilai z, kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk mencari nilai determinan nilai x-nya, berarti kita cari Nah, perhitungannya itu sama seperti mencari nilai determinan pada matrik yang tadi. Nah, kan
nilai dari penyebutnya itu tadi sudah diperoleh -3. Nah, bagaimana kita mencari nilai determinan dari matriks yang pembilangnya ini? Nah, cara mencarinya itu seperti berikut. Jadi, kita kalikan dulu diagonal utamanya dan jumlahkan. Nah, di sini 82 kali 1 kali 1 berarti 82.000. Ditambah 2 kali 2 kali 69.000 itu berarti 276.000. Ditambah 1 kali 57.000 kali 2 itu berarti 114.000. Lalu kita kurangkan dari hasil diagonal sekundernya, di mana 69.000 kali 1 kali 1 69.000 ditambah 82.000 kali 2 kali 2 berarti 328.000. 2 kali 57.000 kali 1 berarti 228.000. Nah, di sini perkalian pengurangan kan bersifat distributif. Nah, berarti ini kan negatif kali positif negatif, negatif kali positif negatif, negatif kali positif negatif. Nah, hasilnya itu sama seperti rumus yang awal tadi, mencari determinan. Nah, selanjutnya itu diperoleh hasil dari penjumlahan ini, diperoleh hasil 472.000 dikurangi 625.000 itu negatif 153.000. Lalu kita masukkan ke rumus yang awal tadi ini X. Berarti sehingga diperoleh X sama dengan yang ini kan negatif 153.000 dibagi tadi nilai determinan matriks yang awal adalah -3. Jadi hasilnya 51.000. Selanjutnya untuk mencari nilai Y-nya itu juga sama. Diperoleh nilai Y-nya itu sama dengan negatif 42.000 dibagi negatif 3 itu hasilnya 14.000. Nah, nilai Z-nya juga sama, yaitu dengan memasukkan matriks hasilnya itu ke kolom ketiga, di mana kolom pertama itu diganti dengan koefisien matriks yang paling awal, sedangkan kolom ketiga itu diganti dengan matriks hasilnya ini. Diperoleh negatif 45.000 dibagi negatif 3 itu hasilnya 15.000. Nah, dari hasil perhitungannya itu diperoleh harga masing-masing batiknya. Yang pertama X, kan kita misalkan X adalah harga dari batik Jamrang, yaitu seharga 51.000, dan Y itu kan harga dari batik Leong, yaitu seharga 14.000, dan Z itu harga dari batik Semen, yaitu seharga 15.000.
Sekian penjelasan dari materi yang ada pada LKPD-nya. Bagaimana tentang cara melakukan perhitungannya, itu dilakukan runtut dari apa yang diketahui hingga apa yang ditanyakan serta kesimpulannya itu seperti apa. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jadi anak-anak, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita dapat memahami permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 3x3. Ya, benar sekali. Selanjutnya, kesimpulan yang lain adakah? Yang kedua, kita dapat menyelesaikan permasalahan determinan matriks ordo 3x3 tersebut dengan menggunakan cara Sarus dan metode Chalmers untuk menemukan masing-masing nilai variabelnya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Jadi, apabila kalian sudah bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan metode Sarus, maka apabila kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari atau ke dalam masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari, kalian itu dapat menyelesaikannya dengan cara tersebut. Nah, cara tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matriks ordo 3x3. Dari situ kalian dapat menemukan masing-masing nilai dari variabel yang diketahui ataupun yang ditanyakan. Baik anak-anak, apakah sejauh ini kalian ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, setelah itu Ibu akan memberikan kalian penugasan. Nah, penugasan ini akan Ibu berikan dengan tenggat waktu atau lama pengerjaan selama 1 minggu. Nah, untuk pengumpulannya berarti minggu depan setelah kita akan melakukan pembelajaran lagi. Apakah kalian bisa memahami peraturannya? Bisa, Bu. Ya. Kalau begitu, kalian Ibu harap bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, untuk materi minggu depan yaitu kita akan belajar tentang inverse matrix. Inverse matrix tersebut berkaitan dengan ordo 3x3, masih dalam lingkup yang sama. Selanjutnya kalian pelajari buku siswa halaman 115. Nah, apabila dari kalian ada yang belum memahami tentang materi tersebut, bisa ditanyakan minggu depan untuk pembelajaran yang akan datang ya. Baik, Bu. Raskat. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran kali ini itu sangat menyenangkan, sangat membosankan, atau sangat seperti apa? Menyenangkan, Bu. Oke, kalau begitu apabila pembelajarannya sangat menyenangkan, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk itu Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.